Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, para akhwat dan ummahat yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tema kita kali ini adalah memasuki al-bab al-hadi was-samanun, bab yang ke-81 fil adli bainal aulad, yaitu dalam bahasan tentang berbuat adil terhadap anak-anak. Dalam hal ini dibawakan sebuah riwayat hadis yang sahih yang bersumber dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qal, ia berkata, salat abi ummi ba'dal mawahib bali, ya, bertanya kepada bapakku yaitu ibuku tentang sebagian pemberian hibah untuk diriku. Fawahabaha, lalu ia pun menghibahkannya. Faqalat, maka ibu beliau berkata, la arda hatta tushhida Rasulullah SAW. Aku tidak ridho, kata sang ibu, sampai engkau, wahai suami, mempersaksikan kepada Rasulullah SAW atau menjadikan Rasulullah sebagai saksi atas pemberian hibah yang ia berikan kepada anaknya tadi. Qal, lalu ia berkata, fa akhadha abi biyadi wa ana ghulam. Lalu bapakku menuntun aku tentu untuk menuju kepada Rasulullah SAW. Fa'ata Rasulullah SAW, maka beliau pun mendatangi Rasulullah. Faqala, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna umma hadza zawalatni ala ba'dil mawahib lahu. Sesungguhnya ibunya anak ini, yakni memaksa diriku tentunya untuk pemberian yang sebagian telah diberikan kepada anak ini, yang tentu tidak ridho, ingin merubah, ingin jangan sampai seperti itu syaratnya. Makanya tentu segera ingin menghadap Rasulullah, lalu tentu mempertanyakan keberadaannya. Wa inni qad wahabtu lahu, sedangkan sesungguhnya aku, kata sang ayah, telah memberikan hibah kepadanya, kepada anak tersebut. Wa qad a'jabaha an ushhidaka, dan sungguh ia, yakni istri, dalam ini sang ibu anak tadi, ingin supaya aku ini meminta persaksian dari engkau, wahai Rasulullah. Qal, maka Nabi SAW bersabda, ya Bashir, wahai Bashir, ya, kebetulan ayah tersebut bernama Bashir. Alaka ibnun ghairu hadza, apakah engkau punya anak juga selain anak ini? Qala, ia menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Qal,
Kemudian Nabi SAW bersabda pula, fa wahabta lahu mithla allazi wahabta li hadza. Apakah engkau memberikan hibah kepada yang lainnya selain semisal dari apa yang kau hibahkan kepada anak ini? Artinya apakah anak-anak yang lainnya selain anak ini juga kamu beri mereka hibah yang sama? Qal, maka ia berkata, la, tidak. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fala tushhidni idzan. Kalau begitu jangan kau jadikan aku sebagai saksi. Fa ini la asyhadu ala jawr. Maka sungguhnya aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman atau ketidakadilan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga saudara sekalian, ada sumber lain dari Malik, dari Abi Mi'syar, dari Ibrahim, ia berkata, kanu yuhibbuna ayusawu baina auladihim hatta fil qubal. Adalah mereka tentu para sahabat, yaitu orang-orang yang mencintai, menginginkan untuk menyamakan di antara anak-anak mereka, bahkan sampai dalam masalah mencium. Artinya anak yang satu dengan anak yang lain diusahakan jangan dibeda-bedakan dalam hal sekalipun menciumnya. Kalau ini dicium, yang lain juga dicium. Ini sebagai tanda agar berbuat keadilan di antara anak-anak tersebut. Saudara sekalian, tentu luar biasa Islam mengajarkan kita agar berbuat adil kepada siapapun dan jangan berbuat kezaliman terhadap siapapun. Terlebih kepada anak-anak kita sendiri tentunya, maka kita pun harus berbuat adil kepada mereka. Kasih sayang kita harus kita curahkan kepada semua mereka. Begitu juga kalau kita memberikan sesuatu pemberian, maka jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Satu diberi, yang lain juga harus diberi. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan mendatangkan kecemburuan, ataupun nanti timbul rasa hasad dan rasa dengki. Maka sungguh siapapun kita orang tuanya, baik ayah maupun ibu, hendaklah berbuat adil kepada anak-anaknya, menyayangi dengan kasih sayang yang tentu merata, dan termasuk apabila memberikan sesuatu pemberian, hendaklah pemberian itu pun dibagi dengan merata, bahkan sampai mencium anak-anaknya pun harus semuanya mendapatkan ciuman yang sama sebagai tanda kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Jangan satu dicium, satunya tidak, ya, satu diberi, satunya tidak. Maka sungguh amat sangat riskan, akan menimbulkan rasa kecemburuan, rasa iri dan dengki. Bahkan tidak mustahil pada akhirnya anak-anak kita menjadi saling bermusuhan hanya gara-gara perilaku orang tuanya yang kurang adil, yang tidak membagikan curhatan kasih sayangnya kepada mereka secara sama, secara menyeluruh. Untuk itu, mari kita berbuat adil kepada siapapun dan jangan menzalimi siapapun. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.